berarti ada dua bilangan yang saling membagi, udah itu aja, Pak. Oh, ya mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kalau kita punya teori dagang ya, kalau G itu grup hingga dan H itu subgrup G, maka teorema ini mengatakan order dari H itu membagi order dari G. Membagi itu istilahnya adalah kalau 2 membagi 3, 2 membagi 6 ya. Karena apa? Karena 6 sama dengan 2 kali 3. Tapi 2 itu tidak membagi 3 ya. Karena tidak bisa kita tulis 3 sama dengan 2 kali sesuatu gitu. Ini enggak ada ya. Itu tidak membagi ya. Dalam artian sini bisa kita kalikan 3/2 boleh, tapi harus bilangan bulat ya. Kita bicara membagi itu hanya di bilangan bulat seperti itu. Ya itu kurang lebih definisi bagi. Jadi kalau mau diformalkan, jadi A membagi B itu artinya terdapat C sehingga sehingga B ya. Sehingga B sama dengan A kali C seperti itu. Ya contohnya seperti ini ya. 2 membagi 6 karena 6 sama dengan karena terdapat 3 sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian 2 juga membagi atau 3 membagi 15 ya. Karena C-nya adalah 5 ya. Karena 15 sama dengan 3 kali 5. Ya. Seperti itu. Saya kira paham ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya ingin bertanya dulu nih ke Miftah Fadila. Halo Miftah. Miftah, order H itu maksudnya apa? Yang ini. Masih ingat nggak? Dia membagi. Ya, order H. Yang ini simbol nih. Order dari H itu maksudnya gimana? Atau order dari subgrup dari grup G apa artinya? Tahu, Pak. Oh, lupa. Jadi order itu adalah jumlah anggotanya ya. Simbolnya gini, di matematika dasar kalian ingat nggak matematika dasar? Kalau di simbol kasih tanda mutlak itu artinya jumlah anggota. Jadi kalau G-nya itu sama dengan misal A, B, C, ya, maka order dari G adalah 3. Jumlah anggotanya 3. Seperti itu kurang lebih. Ya. Iya, Pak. Nah, dan tadi saya ngomong teorema Lagrange seperti ini, ternyata kalian udah lupa ya definisi order ya. Nah, harus ingat ya, mau ujian lagi hari Sabtu ini ya. Jadi order H itu membagi G seperti itu. Ya. Jadi kalau kita punya contoh ya, kita belum buktikan dulu ya. Contoh, kita punya grup G-nya, grupnya adalah Z12 ya, isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu ya. Kita punya subgrupnya ya. Ini kan G-nya sama dengan Z12. Kita punya subgrupnya yaitu adalah contoh ya 0, 2, 4, 6, 8, 10 seperti itu. Ya. 2 tambah 4 6. 2 tambah 8 10 ya. 6 tambah 8 14. 14 itu sama dengan 2 ya. Kemudian 8 tambah 10 18. 18 itu adalah 6 ya. Seperti itu ya. Jadi ini kalau dijumlah-jumlahkan dia tidak keluar dari apa namanya? Tidak keluar dari H-nya ya, himpunan H. Kemudian inverse-nya 2 tambah 10 kan 0. 4 tambah 8 0. 6 tambah 6 0 ya. Jadi inverse-nya ada di dalam sini semua ya. Seperti itu. Identitasnya otomatis ada ya. Jadi ini membentuk H itu subgrup dari G seperti itu. Nah, berapa order dari H? 6, Pak. 6 ya, order dari H itu 6 ya. Karena jumlah anggotanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sementara Z12 atau G yang ke sini itu ordernya adalah 12. Nah, kita lihat bahwa order H itu membagi order dari G. Karena apa? Karena 6 itu membagi 12 ya. 6 bagi 12 karena 12 sama dengan 6 kali
2 seperti 2. itu. Ya kurang lebih itu maksudnya teorema Lagrange ya. Kalau subgrupnya pasti jumlah anggotanya itu faktor dari jumlah anggota G ya. Kalau G ini kan dalam kasus contoh ini ya, ini kan G 12 ya. Nah, 12 itu faktornya apa aja? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, 6. ada berapa lagi? 12 ya. 12. Nah, Iya, 1 jangan lupa. Ya. Pasti kalau H itu subgrup dari G, pasti kalau enggak jumlah anggotanya 1, yaitu identitas ya. Yang sini adalah identitas seperti itu. Pasti ordernya kalau nggak 1 ya 2 atau 3 atau 4 atau 6 atau 12 gitu. Yang 12 adalah G sendiri ya. H-nya sama dengan G ya. Nah, jadi kita kadang tidak perlu tidak concern terhadap order 1 sama 12-nya ya karena dia ini subgrup trivial ya. Masih ingat ya subgrup trivial ya. Oke. 2, 3, 4, 6 ini yang menarik adalah yang 6. Kalau H yang ini adalah H yang kita pilih tadi ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah subgrup dengan order 6 ya. Jadi kita sudah punya. Bisa nggak kalian temukan subgrup lain yang berorder 4? Bisa ya. Saya namakan ini H1 tadi ya. Saya namakan H1 aja deh ya. Ya nggak masalah ya. Cuma sekedar penamaan aja. Saya punya H2 yaitu 0, 4, 8, enggak ya, H2 ya. 048. Ya, inverse-nya 4, 8 ya. Kemudian inverse 8, 4 otomatis ya. Seperti itu. Dan kalau ditambah 4 tambah 8 tuh 12 atau 0 ya. Jadi ini adalah subgrup dari G. Dan ordernya H2 berapa? 3 ya. Jadi kita sudah punya yang berorder 3 seperti itu. 3. Ya. Kalian bisa temukan juga kalau kita punya H sama dengan 06 ya. Dan 6 kan inverse-nya diri sendiri ya. 6 adalah inverse-nya adalah diri sendiri ya. 6 tambah 6 12 atau sama dengan 0 ya. Ya, jadi ini tertutup juga ini adalah subgrup dari G. Ini H3 tadi ya. H3 ordernya 2 ya. Jadi kita punya 2, 3, 6, 12 ya. Nah, ya tantangan buat kalian ya. Ada nggak subgrup dari G yang berorder 4? Ya. Coba deh kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Yang 5 menit lah. 2 menit lah ya. Coba. Kira-kira subgrup mana yang berorder 3? Saya tunggu ya. Kalian coba kerjakan ya. Tanpa kalian coret-coret, kalian tidak akan bisa ya.
Oke, sudah 2 menit. Siapa yang bisa? Sudah nemu? Ayu Sundari, bagaimana Ayu Sundari? Sudah nemu belum? Noh, Ayu ada masalah dengan mic-nya, sudah tidak di unmute tapi belum bisa ngomong. Coba Hayun Insiran. Hayun gimana Hayun? Halo Hayun. Belum, Pak. Oh, belum. Rehani gimana Rehani? Dua, 2. empat, 2, 4, Saya tulis dulu ya. 8, 10. Saya tulis dulu ya. 2, 4, 8. Apa lagi? Loh, keluar dari Zoom ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. 2, 4, 8 berapa? 10. 10. Ini kan bukan subgrup ini kan? Nggak ada identitasnya, nggak ada nolnya. Ya? Berarti nolnya harus ikut tetap, Pak. Oh ya pasti. Biasanya 0 selalu ikut ya, karena harus punya unsur identitas seperti itu. Ya. Coba menjawab, Pak. Silakan, berapa? Anggotanya itu 0, Ya. 3, 6, 9. 9. Siapa ini? Dewi Chandra, Pak. Oh, Dewi Chandra. Ya benar ini ya. Ini kan inverse-nya 6 dirinya sendiri, 3 inverse-nya adalah 9 ya. Jadi ini bentuk subgrup dan jumlah anggota ini kita namakan H4 ya. Dan order dari H4 adalah 4 ya. Jadi kita sudah lengkap ya punya yang ini ya. Yang atas ini. Yang atas ini jadi kita sudah punya yang berorder 4. Ya. Jadi subgrupnya G ini mau nggak mau ordernya pasti faktor dari jumlah order dari subgrupnya pasti merupakan faktor dari 12 ya. Kita mungkin tidak terlalu perhitungan 1 dan 12 karena ini adalah pasti subgrup trivial. Ya. Tapi ingat teorema tidak mengatakan bahwa kalau misal kita punya order dari grupnya adalah 16 misal gitu. Atau 14 ya. Atau 12 saja ya. Belum tentu bahwa ada subgrup yang berorder 2 misal gitu. Belum tentu ada ya. Jadi ini tidak mengatakan begitu ya. Jadi dia mengatakan sebaliknya. Kalau subgrup pasti ordernya adalah faktor dari order grupnya ya. Ya. Jika H subgrup ya, maka order dari H itu adalah faktor dari G ya, atau H membagi faktor order dari G seperti itu ya. Jadi ini mengatakan order dari H
itu merupakan faktor dari order G ya, seperti itu. Tidak sebaliknya ya. Jika ada bilangan oke ya, mungkin saya rubah dikit ya, ini sama aja, ekuivalen ya. Maka order H itu sama dengan K itu adalah faktor dari order G ya. Ini ekuivalen ya. Pernyataannya ekuivalen ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita punya faktor dari G itu tidak menjamin bahwa ada subgrup yang punya faktor seperti itu, ya. Makanya jika maka bukan jika dan jika ya. Jadi hati-hati seperti itu. Nah, pada kasus kita Z12 itu sudah jelas bahwa setiap faktornya itu pasti ada subgrup yang ordernya sama dengan faktor itu ya. Jadi kalau kita punya 12 ada ordernya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 6 dan 12 ya. Khusus buat Z12 ya. Pasti punya subgrup yang berorder ini untuk setiap faktor dari 12 seperti itu. Kebetulan ya. Tapi tidak selalu sama ya. Tapi tidak selalu terjadi seperti itu ya. Contohnya apa? Ya. Silakan kalian cari ya. Cari ada subgrup yang seperti itu. Nah, kuncinya adalah grupnya tidak mungkin komutatif ya. Jadi pernyataan ini akan berlaku jika dan jika G-nya selain hingga dia adalah grup komutatif ya. Ya. Berlaku bolak-balik jika G-nya abelian. Ya. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari contoh yang tidak seperti ini, cari di grup yang tidak komutatif. Matriks misalkan. Ya, sudah saya kasih kata kunci dah seperti itu. Atau grup dihedral, grup selain grup dihedral, grup jangan SN ya, grup dihedral aja seperti itu. Ya, silakan dicoba-coba ya. Kalau kalian tertarik mendapatkan hasil ya bisa ngomong ke saya. Oke, kita balik ke teoremanya. Jadi kita punya teorema, tulis lagi ya. Misal G grup hingga ya. Nah, simbolnya ini order G kurang dari hingga ya. Maksudnya suatu bilangan bulat seperti itu ya. Jika H subgrup dari G, maka order H itu membagi order dari G seperti itu. Oke, dari contoh kita sudah lihat sepertinya benar. Begitu ya. Sepertinya benar. Ya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu berdasarkan contoh, harus bukti ya. Atau kalau pakai contoh boleh, tapi contohnya harus semua kasus ya. Dalam semua kasus artinya ada tak hingga buah contoh seperti itu. Tidak boleh dari sejuta kasus kalian ngecek mungkin 1 juta kurang 1 gitu. Tidak boleh ya, tetap itu tidak sah gitu ya. Itu berbeda dengan sains ya. Sains itu kita melakukan percobaan, eksperimen, sejumlah eksperimen, dan kalau semuanya sudah memenuhi syarat ya berarti teorinya itu benar ya. Tapi teori itu bakal terus diuji. Desain teori itu bakal terus diuji. Karena apa? Karena selalu menggunakan eksperimen seperti itu ya. Nah, kalau di matematika kita tidak bisa menggunakan eksperimen ya. Karena mau tak hingga eksperimen pun belum tentu membuktikan itu benar ya. Teorema itu benar. Jadi kita tidak berdasarkan eksperimen ya. Tapi tentu eksperimen diperlukan ya untuk membuat namanya konjektur atau dugaan seperti itu. Ya. Nah, tadi kita sudah melakukan eksperimen ya. Sepertinya benar gitu. Buktinya gimana? Oke. Nah, ini agak susah ya buktinya ya. Oh, jangan bukti dulu dah. Ilustrasi bukti contoh. Ini kita bereksperimen lagi ya. Nah, saya misalkan kita punya grup Z ya, bilangan bulat. Ya. Oh, oke. Dan kita punya 2Z seperti itu.
Ya. Jadi kita ini tulis ini adalah G-nya, ini adalah H-nya seperti itu. Ya. Jadi kita bilang G per H seperti itu. Kita punya grup G per H. Ya. Nah, grup G per H ini apa aja? Tahu H ada kosetnya. Ini himpunan koset ya. Dan kemudian adalah ada 1 plus H seperti itu. Ya. Ya, ini sudah kita bicarakan di video-video sebelumnya ya. Mungkin 2-3 kali ya. Bahwa grup quotient ini, kita fokus ke grup quotient ini adalah isinya adalah H dengan 1 plus H. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita pengen tahu berapa jumlah anggota G. Ya. Itu sama dengan berapa, ini adalah jumlah anggota H ya ditambah jumlah anggota 1 plus H seperti itu. Ini kok pakai tanda kurung ya, salah. Ya. Karena kita tahu ya, H itu digabung dengan 1 plus H itu sama dengan G sendiri ya. Seperti itu ya. Karena koset membagi grup ya. Membagi grup seperti itu ya. Jadi ini digabung ini sama dengan G seperti itu. Ya. Dan ini tidak ada punya unsur yang sama karena apa? Karena H iris dari 1 plus H itu adalah himpunan kosong ya. Ya seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau kasus ini kan hanya himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil. Ya. Jadi jumlah bilangan bulat itu adalah jumlah semua bilangan genap ditambah jumlah semua bilangan ganjil seperti itu ya. Dan antara dua buah himpunan tidak ada yang sama, jadi nggak masalah ya. Nah, ingat di logika dan himpunan bahwa kalau A gabung B itu sama dengan G, ya. Ini belum tentu kardinalitas G itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B, seperti itu ya, belum tentu. Ya, belum tentu ya. Tapi ini benar bisa berlaku benar jika A iris B itu sama dengan himpunan hampa seperti itu. Wajar dong. Oke, kita balik ke matematika dasar atau logika dan himpunan ya. Ya, saya harus ulang karena untuk biar meyakinkan kalian ya. Kita pakai diagram Venn ya. Di sini ada 5 anggota, ini ada 6 anggota, ini ada 2 anggota. Ini himpunan A, ini himpunan B, ya. Nah, jumlah anggota A berapa? 7. Berapa? 5. Masa 5? Oh, 1. 7. Hah? 7 ya. Hati-hati. Oh ya. Jangan error ya, baru pagi-pagi udah error ya. 7 ya. Jumlah anggota B? 8. 8. Ya. Sekarang berapa jumlah anggota A gabung B? 2. Mau gabung loh. 13. 15. Ya. 13. Seperti itu. 13. Tapi ingat bahwa A tambah B, koordinat A tambah B sama dengan 15 ya. Tidak sama ya. Jadi ingat, ini saya katakan bahwa belum tentu sama. Ya. Jadi kalau A gabungnya sama dengan G, belum tentu jumlah anggota G sama dengan jumlah anggota A tambah anggota B. Belum tentu sama. Tapi kapan dia bisa sama? Kalau irisannya hampa. Ini saya tidak hampa ya, ada 2 ya. Jadi kalau ini irisannya kosong gitu, maka ini jumlah anggota B A ini adalah 5 ya. Dan anggota B itu 6 ya. Dan A tambah B itu adalah 11. 11 ya. Sementara A gabung B juga 11. 11. Ya.
Ini juga 11 dan ini 11 ya, dan kebetulan jadi sama gitu. Nah, itulah di logika dan himpun dikatakan koordinat A gabung B itu belum tentu sama dengan koordinat A ditambah koordinat B ya, belum tentu sama. Tapi dia pasti sama kalau irisannya kosong seperti itu. Ya. Nah, ini dah yang kita gunakan untuk membuktikan teorema Lagrange ya. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ada sedikit gangguan ya. Oke, maaf ada sedikit gangguan ya. Nah, ini konsep di logika dan himpun ini kita ingin pakai buktikan teorema Lagrange kita ini ya. Teorema yang sangat penting di sini ya. Terutama kalian yang pengen ikut ONMIPA ya, mau kamu harus paham teorema Lagrange ya. Jadi kita dapatkan bahwa kardinalitas G itu adalah kardinalitas H ditambah kardinalitas dari 1 plus H seperti itu ya. Ya, paham konsepnya ya. Nah, sekarang kita ini kan kasus khusus Z sama 2Z ya. Nah, sekarang kita kasus khusus G-nya secara umum adalah grup biasa ya, grup hingga ya. Ini grupnya tak hingga ya, tapi ini saya pakai untuk ilustrasi aja. Nah, sekarang kita punya H subgrup sembarang ya. Maka otomatis G itu adalah kardinalitas G adalah jumlah kardinalitas masing-masing koset. Kardinalitas H tambah G1H ya, tambah G2H ya, dan seterusnya sampai GN H seperti itu ya. Dengan catatan bahwa G1H atau GIH itu tidak sama dengan GJH ya. Untuk I-nya tidak sama dengan J ya. Jadi ini dijumlahkan koset yang berbeda semua ya. Perhatikan bahwa ini kan kalau ditambahkan dengan 2 plus H nggak nyambung ya, karena 2 plus H itu sama dengan H ya. Ini sama-sama bilangan genap isinya ya. Jadi ini kita nggak pakai, kita hanya jumlahkan koset-koset yang berbeda. Jadi ini konsepnya sama, kita jumlahkan pakai koset-koset yang berbeda ya. Dengan catatan bahwa ini ya, ini di bawah ini saya hapus ya, bahwa ini ingin hanya mengatakan bahwa koset-koset yang dijumlahkan itu hanya koset-koset yang berbeda ya. Oke, sejauh ini saya harap paham ya. Nah, terus Pak gimana apa hubungannya gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat lagi contoh sebelumnya ya, bahwa jumlah bilangan genap dengan bilangan ganjil sama nggak? Nur Wahyuni bagaimana? Sama nggak jumlah bilangan ganjil dan genap? Gimana, Pak? Jumlah bilangan ganjil dan genap sama nggak? Menurut saya sama, Pak. Ya, sama ya. Ya, sama, tapi saya yakin kalian mungkin semua kelasnya percaya itu sama ya. Cuman nggak berani ngomong aja ya. Tapi nggak penting gimana keyakinan kalian di sini ya. Jadi kalian boleh yakin, tapi di matematika itu tidak boleh yakin, tidak cukup yakin ya. Harus ada buktinya. Ya. Jadi keyakinan kalian itu belum tentu benar seperti itu, ya. Ya, jadi kalian harus berikan bukti bahwa bilangan bulat sama dengan bilangan ganjil jumlahnya seperti itu. Oke, kita skip lagi buktinya ya, biar kalian paham ya. Saya nostalgia dikit waktu pertemuan pertama kita ya. Saya nggak tahu siapa yang punya hotel kemarin ya. Saya lupa. Jadi kalau kita punya hotel, ya. Nah, ini gedung hotel ya. Saya lihat jendelanya banyak seperti itu.
Ya. Nah, ini hotel kalian ya. Ini hotel ini ada tak hingga buah kamar. Dalam artian setiap kamarnya diisi dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya non-stop ya. Jadi tak hingga kamar. Jadi saat ini kalian punya tak hingga buah tamu ya. Kemudian datang lagi tak hingga buah tamu ya. Tentu kemarin kan sudah saya kasih tahu bahwa jawabannya apakah bisa tamu itu dimasukkan ke hotelnya. Padahal hotelnya sudah ada tak hingga buah tamu seperti itu. Ya. Kemarin jawabannya bisa kan ya? Masih ingat gak kalian sama cerita ini dulu ya? Yaitu tamu yang sudah ada dipindahkan ke kamar ganjil gitu. Pasti cukup ya. Dan sisanya itu dipindahkan ke kamar genap. Mestinya ini kalian belajar di logika dan himpunan ya. Nah, jadi kita ingin membuktikan bahwa jumlah bilangan genap itu ya 2Z ya itu jumlahnya sama dengan bilangan bulat itu sendiri ya. Atau dalam kasus ini bilangan genap itu bisa kita ganti dengan bilangan asli ya. Nah, Z ini kan kurang lebih bisa ditulis sebagai ya, bukan sama dengan di sini ya. Sebagai bilangan asli ya. Oke. Sorry, bukan tanda mutlak ya. Bilangan asli digabung 0 ya, digabung dengan bilangan negatif ya. Bulat negatif seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi membuktikan ini ya, membuktikan dua buah himpunan itu kardinalnya sama, khusus yang tak hingga ya. Jadi A dan B himpunan ya. Oke. Kardinal A dikatakan sama dengan kardinal B itu jika ada ingat logika dan himpunan? Jika terdapat F fungsi dari A ke B ya yang bersifat F-nya 1, 1 dan pada seperti itu. Kok kayaknya nggak nyambung, Pak? Oh ya, nyambung ya, sebenarnya nyambung karena kita bicara kardinalitas ya. Nah, di sini oke, sebelum saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut pada definisi ini. Oke, ini kan jumlah bilangan genap sama dengan jumlah bilangan ganjil ya. Jadi sebenarnya saya tulis di sini ya. G bisa tulis sebagai sama dengan 2 dikali kardinalis dari H seperti itu ya. Nah, dari sini kan kesimpulannya jelas ya bahwa H itu membagi dari G otomatis ya seperti itu. Ya, ingat ini salah sebenarnya karena ini G ini jumlah tak hingga ya, tapi ini ilustrasi aja seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi H ini otomatis membagi G karena 2 kali H seperti itu ya. Nah, ini juga sama, ini nanti akan jadi sama dengan G itu akan sama dengan ada N buah ya. Jadi N bukan N buah, N plus 1 ya. N plus 1 dikali kardinalis H ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa H itu membagi G seperti itu ya. Kalau sama jumlah koset-kosetnya ya, itu yang ingin kita buktikan sama bahwa koset-kosetnya punya jumlah yang sama. Nah, untuk membuktikan jumlah yang sama, saya mengutip matematika dasar dan logika dan himpunan. Bagaimana menunjukkan dua buah himpunan itu jumlah anggotanya sama, ya. Nah, dua buah himpunan dikatakan beranggota sama jika ada fungsi 1, 1 dan pada. Kenapa seperti itu? Ya, kalian lihat bahwa kalau A itu ada 3 buah titik ya. Ya. Ini B ada 3 buah titik, maka kita pasti bisa buat fungsi 1 pada ya. Seperti itu. Saya harap kalian masih ingat fungsi 1 pada ya. Pasti bisa. Ya.
Ya belum tentu fungsi dari A ke B itu satu-satuan pada ya, tapi kalau dia jumlah yang sama pasti kita bisa buat yang bersifat satu-satu pada. Oke? Nah, kita gunakan definisi ini untuk menunjukkan bahwa dua buah himpunan itu sama banyaknya ya. Dua buah koset itu pasti sama banyaknya. Nah, dalam kasus tadi kan kita punya, saya tulis ulang ya, bahwa G itu kita pengen tulis sebagai koset H tambah koset G1H ya, dan seterusnya sampai koset GNH seperti itu ya. Dan ini kalau jumlah anggota tiap koset sama, maka ini akan sama dengan N plus 1 dikali jumlah H ya. Nah, jadi kita ingin buktikan bahwa H itu pasti kardinalnya sama dengan GH, apapun G-nya seperti itu ya, apapun G-nya ya. Berarti untuk setiap G di G. Ya. Jadi ini kita ingin tunjukkan ya, seperti itu. Nah, kalau ini bisa kita tunjukkan, maka ini otomatis berlaku ya. H tambah G1H tambah GNH itu sama dengan N plus 1H, seperti itu. Ya. Ya, kalau sudah terbukti, otomatis terbukti teoremanya bahwa H, kan kardinalitas H itu membagi kardinalitas G, atau order H itu membagi order G, seperti itu. Oke, kardinalitas dengan order sebenarnya dua hal yang sama ya. Tapi kardinalitas itu untuk semua himpunan, sedangkan order itu hanya bicara pada grup saja ya. Jadi ya itu bedanya aja. Oke. Jadi kardinalitas H itu sama kardinalitas GH ya. Jadi gimana? Kita harus cari fungsi dari H ke GH seperti itu ya. Tapi gampang aja fungsinya ya. Kita pilih fungsinya anggota H ini kita kaitkan ke GH saja. Ini kebetulan hanya H kecilnya yang sama semua kita pilih ya. Ya, kita buat pengaitan seperti ini. Nah, ini kan wajar-wajar saja ya, dari H ke GH, wajar-wajar saja. Nah, ada 3 yang harus kita buktikan. Pertama, F-nya fungsi. Yang kedua, F-nya 1-1. Yang ketiga, F-nya pada. Seperti itu. Nah, apakah F fungsi? Ada ingat definisi fungsi? Nurazila, masih ingat definisi fungsi Nurazila? Saya, Pak. Ya, masih ingat definisi fungsi? Definisi fungsi. Ya. F dari A ke B dikatakan fungsi kalau ya nggak apa-apa kalau lupa. Bentar, Pak. Apa namanya? Domain ke kodomain itu? Ya, benar. Domainnya A, kodomainnya B. Ini dikatakan fungsi kalau apa? A dipasangkan ke B. Ya, itu pengaitan namanya ya. A dipasang ke B. Jadi, ya kalau kalian gambar ingat ya, kalian waktu madas mungkin menganggap definisi fungsi itu nggak perlu harus terlalu ribet gitu mungkin ya. Nah, mungkin nggak semua ya, tapi mungkin beberapa gitu. Jadi jangan sepelekan definisi kalau di matematika ya. Kuncinya kita bisa itu ya definisi ya. Kita ingat bahwa fungsi itu tidak boleh ya seperti ini ya. Gimana ya? Fungsi itu tidak boleh seperti ini ya. Ya. Tidak boleh cabang 2. Artinya apa? Kalau didefinisikan berarti F itu fungsi kalau untuk setiap A anggota kecil di A, apa? Memiliki pasangan. Ya, terdapat secara tunggal B anggota B di mana FA sama dengan
B seperti ini, B-nya besar ya, maaf ya. B-nya besar seperti itu. Ya. Atau ini tidak operasional karena ada kata terdapat secara tunggal ya. Jadi disederhanakan, bukan sederhanakan ya, dicari ekivalensinya. Jadi untuk setiap A1 sama dengan A2 ya. Di A ya, maka FA1 sama dengan FA2 seperti itu. Ya, ini definisi dari fungsi. Ya. Nah, jadi misalkan apakah ini fungsi misalkan H1 sama dengan H2, ya. Kita ingin tunjukkan bahwa FH1 sama dengan FH2 seperti itu, ya. Nah, tapi FH1 itu apa? GH1 ya. FH2 GH2, ya. Nah, dari sini ke sini bagaimana? Ya, karena sama, otomatis dikalikan G dari kiri, hasilnya juga sama ya. Kalau tidak sama gimana? Berarti bukan operasi. Ingat, operasi ini kan operasi ya. Perkalian 2 unsur 3 itu operasi. Dan operasi itu suatu fungsi ya. Jadi ini merupakan suatu fungsi karena ini tidaknya adalah mendefinisikan sebuah operasi H dengan unsur H di H dengan satu fix unsur G. Seperti itu ya. Jadi kan ada operasi otomatis ini sama G1 dan G2 ya. Akibatnya ini adalah terjemahannya FH1. FH1 ini terjemahannya FH2 ya. Jadi sebenarnya sifat fungsinya didapatkan sudah. Oke. F11. Nah, sekarang kita buktikan. Jadi F fungsi ya. Jadi kita dapatkan. Jadi F suatu fungsi. Ingat kalau kan semester ini ngambil analisis real ya. Nah, itu paling banyak pakai definisi fungsi nanti ya. Oke, bagaimana dengan 11? Apakah F 11? Masih ingat definisi 11? Winda masih ingat definisi 11? Iya, Pak. Masih ingat definisi 11? Lupa, Pak. Lupa. Ya, ada apa. Oke. Jadi ini penting kalian bahwa kalian harus tahu definisi ya. Ya. Tolong di mute dulu ya. Oke, makasih. Kalian harus tahu definisi 11 ya. Tanpa tahu definisi 11 kalian tidak bisa kerja gitu ya. Jadi F itu 11 ya. Kalau apa? F itu 11 didefinisikan ya. Untuk setiap A1, A2 di A dengan ya FA1 sama dengan FA2 itu berakibat A1 sama dengan A2. Ya kurang lebih terbalik dengan ini ya. Ini artinya apa? Saya gambar ilustrasinya ya. Jadi kalau kita punya A1, ini A1, ini A2, kemudian petanya itu sama, ya, maka mau nggak mau A1 sama dengan A2, ya, karena yang ini bukan satu kan. Jadi kalau dua buah titik itu petanya sama, haruslah dua buah titik itu ada titik yang sama, agar dia jadi begitu ya. Agar tidak ada dari domain ke kodomain itu menuju ke satu titik yang sama seperti itu. Itulah definisi 11. Ya. Nah, langkah pertama apa? Ya, ambil. Akan ditunjukkan untuk setiap A1, A2 anggota A dengan FA1 sama dengan FA2 akan ditunjukkan A1 sama dengan A2 ya. Jadi langkah pertama selalu ambil A1, A2 anggota A ya. Sembarang ya. Bukan sembarang lagi ya, tapi dengan syarat ya. Sembarang dengan syarat FA1 sama dengan FA2 seperti itu ya. Ingin ditunjukkan bahwa A1 sama dengan A2.
Oke, FA1 itu sama dengan FA2. Menurut definisi pengaitan kita jadi apa? Jadi GA1 sama dengan GA2, ya. Nah, ini kan karena dia grup, otomatis dia ada inverse-nya G itu. Jadi kita kalikan G inverse GA1 sama dengan G inverse GA2, ya. Ini hilang, jadi kita dapatkan A1 sama dengan A2, ya. Terbukti bahwa jadi F itu 1,1. Nah, bagaimana? Apakah F pada? Ya, sebagai latihan ya. Sebagai latihan buat kalian. Kalian kerjakan sendiri apakah F-nya itu pada atau tidak, ya. Kalau kalian mentok, kalian buka video yang saya share kemarin untuk kelas A, ya. Seperti itu. Atau mungkin ada yang kelas A di sini ya, oke ya. Jadi video saya share di situ udah saya berikan ya. Tapi itu hanya kalian tonton kalau kalian sudah nyerah membuktikan pada, ya. Oke, mungkin kalian lupa definisi pada, ya. F dikatakan pada, definisinya ya. Jika untuk setiap X di kodomain, ya, terdapat Y di domain, sehingga FY sama dengan X seperti itu. Aduh, maaf. Ya. Jadi, untuk setiap X di domain, terdapat Y anggota A, sehingga FY sama X. Artinya apa? Artinya, kalau kalian ingat bercandaan saya tentang poligami ya, waktu semester 1 dulu. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Ya. Jadi kita punya dua buah himpunan ya. Itu dikatakan fungsi kalau ini cewek ya. Domain itu cewek dan kodomain itu cowok ya. Ini dikatakan fungsi kalau semua ceweknya punya pasangan cowok ya, seperti itu ya. Dan pasangan dan cowoknya di sini tidak boleh satu gitu. Jadi misal ada 4 cewek di sini, boleh punya pasangan cowok satu aja ya. Tapi tidak boleh cewek punya dua orang cowok gitu ya. Tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi satu orang cewek punya dua orang cowok tidak boleh. Yaitu definisi fungsi. Ya. Nah, fungsinya itu satu kalau semua cewek itu seperti begini ya, fungsi satu ya. Seperti ini. Semua cewek itu punya satu cowok ya. Jadi kalau dua buah cewek itu punya cowok yang sama, berarti dua buah cewek itu sebenarnya cewek yang sama sebenarnya. Seperti yang digambar di atas ini ya. Nah, itu fungsi satu ya. Pada artinya apa? Ingat dari definisi fungsi bahwa semua cewek itu laku ya, seperti itu. Tapi cowoknya belum tentu laku ya. Akibatnya fungsi pada itu jika semua cowok laku atau untuk setiap cowok ya ada cewek sehingga si cowok itu dan cewek itu adalah pasangan. Seperti itu ya. Jadi setiap titik di sini pasti ada prapetanya ya. Yang menuju ke dia seperti itu. Nah, ini definisi fungsi pada. Saya ingatkan ini ilustrasi dengan poligami ya. Itu ya bercandaan sih, tapi mungkin seperti itu bisa membantu kalian mengingat ya. Nah, itu bukti kalau sudah terbukti pada ya, maka kita dapatkan bahwa G itu sama dengan N plus 1 H yang tadi ya. Jadi kita dapatkan bahwa kardinalitas H itu membagi kardinalitas G. Jadi teorema Lagrange sudah kita buktikan, tanda kutip ya, karena bukti lagi satu saya serahkan kalian sebagai latihan. Ada pertanyaan sejauh ini? Denny, ada yang bertanya Denny? Masih belum ada, Pak. Masih belum ada ya. Ya, saya akan belajar dengan baik ya. Karena kita Sabtu ujian ya. Nanti saat tutorial besok ya, silakan bertanya-tanya. Oke? Silakan bertanya tentang materi seluruhnya ya. Kita masih ada materi untuk
untuk sebelum UTS masih ada beberapa materi lagi. Jadi ini baru sebagian aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Nanti videonya akan saya upload ke YouTube. Oke? Oke, Pak. Ya, sampai ketemu ya. Saya izin mematikan kuliah.